Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana tal'ija fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan berkat rahmat dan nikmat Allah kita masih bisa berada, merasakan, menikmati keadaan pada saat sekarang ini. Mulai dari kita masih di dalam kandungan ibu kita sampai kita sebesar ini, semua makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, la in syakartum la'azidannakum. Siapa orang yang mau bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah, la'azidannakum, maka sungguh Allah akan menambah baginya. Begitupun sebaliknya kaum muslimin yang berbahagia, wala in kafartum inna azabi lasadid. Dan siapa orang yang tidak mau, orang yang kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lain daripada itu, tidak bosan-bosannya pula selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memintakan kepada Allah semoga selawat dan salam kita selalu dilimpahkan kepada arwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ketahui juga, kalau bukan karena perjuangan beliau, karena titik peluh beliau, karena semangat beliau, kita tidak mungkin pula kita dapat merasakan Islam pada saat sekarang ini. Kalau bukan dengan perjuangan beliau, kita tidak mungkin bisa dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Begitu besar perjuangan beliau kepada kita, maka patutlah bagi kita umat Nabi Muhammad, umat beliau, memperbanyak berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, apalagi kita umatnya. Satu tanda besar di dalam diri kita. Allah sang Khalik, Allah sang Maha Pencipta, Allah sang Maha yang mengadakan semuanya berselawat kepada Nabi. Apalagi kita umatnya yang sangat lemah, yang tidak ada apa-apanya. Mengapa kita harus enggan, harus malu, harus bosan untuk berselawat kepada Nabi? Sedangkan banyaknya selawat, sedangkan dengan berbanyak kita berselawat kepada Nabi, insya Allah di hari kelak kita mendapat syafaat beliau. Untuk itu perbanyaklah berselawat kaum muslimin yang berbahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Baik, di pagi yang sangat cerah ini, di waktu yang sangat singkat ini, saya akan mencoba sedikit mengupas, memaparkan sedikit kecilan besar agama kita, 3 poin dasar agama kita, 3 dasar agama kita. Artinya 3
yang mendasari agama kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, suatu ketika malaikat Jibril berpenampilan berpakaian putih dengan rambut yang sangat hitamnya, berpenampilan gagah. Malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang berada di dalam sebuah alaqah. Beliau sedang bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat beliau. Salah satu sahabat ketika itu yaitu Umar bin Khattab. Ketika beliau melakukan musyawarah, mengadakan suatu alaqah, datanglah ketika itu malaikat Jibril tadi yang berpakaian putih dan rambutnya yang sangat hitam. Datang langsung, tiba-tiba muncul di hadapan Rasulullah SAW. Ia langsung mengetemukan lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Karena datangnya secara tiba-tiba muncul dan tidak tahu datangnya arah dari mana, para sahabat heran. Para sahabat bingung, siapa lelaki ini? Siapa pria ini yang berani bertemu ke lututnya dengan lutut Nabi? Dia berpertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam diri para sahabat. Jadi setelah malaikat Jibril bertemu ke lututnya dengan lutut Nabi, bertemu di hadapan Rasulullah secara langsung, akhbirni ya Muhammad anil Islam. Kabarkan kepada aku wahai Muhammad, tunjukkan kepada aku wahai Muhammad tentang Islam. Tanpa bimbang, tanpa ragu-ragu, baginda Rasulullah menjawab tentang Islam, yaitunya 5 poin, 5 dasar rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Rasulullah menjawab dengan 5 poin tersebut. Kemudian malaikat Jibril tadi menjawab, sadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Mendengar jawabannya, para sahabat bertambah heran. Siapa lelaki? Kenapa ia bertanya kemudian ia yang membenarkan? Para sahabat bertambah bingung, bertambah heran, bertambah bertanya-tanya. Kemudian malaikat Jibril terus bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni ya Muhammad anil iman, kabarkan kepadaku wahai Muhammad, ceritakan kepadaku wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Kemudian Rasulullah pun menjawab tentang 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab suci, beriman kepada hari kiamat, kemudian beriman kepada qada baik dan qada buruk. Dengan 6 poin tersebut, baginda Rasulullah menjawab. Kemudian malaikat Jibril tadi pun menjawab, sadaqta ya Muhammad. Malaikat Jibril terus menjawab, apapun jawaban Nabi Muhammad, terus menjawab, benar engkau wahai Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Siapa orang yang tidak heran ketika datang muncul secara tiba-tiba, ia bertanya kemudian ia membenarkan? Siapa yang tidak akan heran? Karena ia masih berada di hadapan Rasulullah, para sahabat masih ingin bertanya kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril meneruskan pertanyaannya ketiga, yaitunya, akhbirni ya Muhammad anil ihsan, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Tunjukkan kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan, tentang kebaikan, beritakan kepadaku wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab, apa itu ihsan? Dan malaikat Jibril pun menjawab, sadaqta ya Muhammad. Malaikat Jibril pun menjawab, membenarkan apapun jawaban bagi Rasulullah. Setelah membenarkannya, tidak lama kemudian malaikat Jibril yang duduk di hadapan Rasulullah
secara tiba-tiba menghilang. Hilang tidak tahu pergi atau arahnya kemana. Para sahabat bertambah heran, bertambah bertanya-tanya, siapa ini beliau, siapa ini lelaki yang datangnya muncul secara tiba-tiba dan hilangnya pun tidak tahu arahnya kemana. Setelah malaikat Jibril tadi pergi, sebelum para sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad, langsung bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kau tahukah engkau siapa yang datang tadi? La adri ya Habibullah, la adri ya Muhammad. Kami tidak tahu, wahai kekasih Allah. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Kami tidak tahu ya Muhammad, siapa itu? Kenapa ia yang bertanya kemudian ia membenarkan? Nabi Muhammad menjawab, wahai para sahabat, tahukah engkau bahwasanya yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang langsung ia ingin mengajarkan kepada anda, kepada kalian semua, apa landasan agama kita, bahwa Islam, iman, dan ihsan adalah 3 poin penting bagi agama kita. Ia mengajarkan kepada anda langsung dengan melalui menemukan saya dan bertanya kepada saya. Kemudian ia membenarkan. Intinya, ia ingin mengajarkan anda secara langsung, mengajarkan kalian semua secara langsung, menegaskan bahwa sesungguhnya ada 3 poin penting dalam agama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kalau 3 poin penting ini sudah teguh di dalam diri kita, telah kita tanamkan di dalam kehidupan kita, insya Allah jalan kita akan lurus. Ini sajalah apa yang akan kita lakukan, tidak akan meleset dari jalan yang telah kita tentukan. Kalau 3 ini sudah matang di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mau lagi mengerjakan hal-hal yang salah, karena 3 poin Islam, iman, dan ihsan telah ada di dalam diri kita. Inilah 3 poin penting dasar agama kita, kaum muslimin yang berbahagia. Mungkin kaum muslimin, sekian kajian pendek atau urian singkat yang dapat saya sampaikan. Bahwa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Uzur maqala wa la tanzur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.